Perkenalkan, nama saya Aryani Ananta Simbolon dengan NIM 230306035 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi lipid atau oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak merupakan proses pemecahan asam lemak teraktivasi sehingga terjadi pembendakan secara bertahap pada dua rantai hidrokarbon asam lemak untuk menghasilkan asetil-CoA dan bahan bakar metabolik lainnya. Oksidasi asam lemak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Konsumsi makanan yang mengandung lemak dan minyak dalam tubuh manusia, lipid tersebut akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Ketika masih dibutuhkan energi, asam lemak akan mengalami proses aktivasi menjadi fatty asetil-CoA. Yang selanjutnya dapat mengalami proses yang disebut sebagai oksidasi asam lemak. Trigliserida atau triasilgliserol akan dihidrolisis dengan bantuan enzim lipase, sehingga akan menghasilkan 3 jenis asam lemak tergantung pada penyusunnya dan gliserol. Penggunaan lemak sebagai sumber energi erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Mama mempunyai 5-25% lebih lipid dan 90% dalam bentuk TAG yang disimpan dalam jaringan adipose. Pada hewan, lemak disimpan pada adiposit, sedangkan pada tumbuhan, lemak disimpan pada biji untuk perkembangan embrio. Sumber lemak ada pada makanan, biosintesis de novo, pada makanan, adiposit. Masalah utama pada lemak itu yaitu sifatnya itu yang tidak larut dalam air. Lemak diemulsi oleh garam empedu dan disintesis oleh liver dan disimpan dalam empedu sehingga mudah dicerna dan mudah diserap. Transportasi bentuk kompleks dengan protein menjadi lipoprotein. Yang kedua ada beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak terdiri dari 4 proses. Proses utama, yang pertama itu ada dehidrogenasi, yang kedua ada hidrogenasi, yang ketiga dehidrogenasi, dan yang keempat ada tiolisis. Selanjutnya itu ada proses beta oksidasi asam lemak. Proses beta oksidasi asam lemak awalnya di palmiotil-CoA atau lemak yang teraktivasi akan bereaksi dengan asil CoA dehidrogenasi. Kemudian FAD akan menghasilkan FADH2, lalu akan menghasilkan transenyl-CoA. Transenyl-CoA akan bereaksi dengan enyl-CoA hidratase dan H2O. Selanjutnya itu akan menghasilkan L-beta hidroksiasil-CoA. L-beta hidroksiasil-CoA akan bereaksi dengan beta hidroksi-CoA dan NAD+ akan menghasilkan NADH ditambah H+. Selanjutnya itu akan menghasilkan beta ketoasil-CoA. Beta asil-CoA akan bereaksi dengan asil-CoA asetil sehingga akan menghasilkan asetil-CoA. Beta oksidasi asam lemak ini akan menghasilkan 1 FA2, 1 NA2, dan 1 asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan digunakan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP atau energi yang digunakan dalam metabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya itu ada saya akan menjelaskan tentang biosintesis lipid.
Biosintesis lipid terdiri dari 4. Yang pertama itu ada biosintesis asam lemak, yang kedua ada biosintesis triacylglycerol, dan yang ketiga ada biosintesis fosfolipid, dan yang keempat ada biosintesis kolesterol dan steroid. Biosintesis lipid diproduksi menjadi proses biosintesis di dalam sel yang melibatkan jalur yang kompleks. Hasil pembentukan asam lemak, fosfolipid, kolesterol, dan triacylglycerol. Sintesis asam lemak diproduksi menjadi jalur biosintesis asam lemak dimulai dengan pembentukan asetil-CoA dan melalui serangkaian reaksi yang melibatkan enzim-enzim tertentu. Yang kedua itu ada biosintesis triacylglycerol. Triacylglycerol yang juga dikenal sebagai triselida dibentuk menjadi reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol terutama di dalam yang disebut adipose. Yang ketiga itu ada biosintesis fosfolipid. Penggabungan dengan sebagus fosfat. Komponen utamanya itu membran sel. Biosintesis kolesterol itu diproduksi dalam sel-sel tubuh, terutama di hati, yang melibatkan beberapa langkah dari asetil-CoA dan terjadi di berbagai lokasi sel. Dan yang terakhir itu ada biosintesis steroid termasuk hormon steroid seperti hormon estrogen dan testosteron dibuat melalui jalur yang baik melalui dengan molekul dasar seperti kolesterol dan berbagai langkah katalis enzimatis.